Oke, kita semua dengar kan hype soal AI buat investasi, tapi jujur aja deh, banyak yang salah kaprah. Mikirnya AI itu kayak dukun digital gitu, yang bisa bisikin, besok harga emas sekian loh. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana cara pakai AI yang beneran, yang bikin lo jadi investor disiplin, bukan jadi penjudi. Coba ngaku deh, pertanyaan pertama yang nongol di kepala lo pas dengar AI buat investasi pasti ini kan? AI bisa nebak harga emas bakal naik apa turun nggak sih? Gini ya, logikanya simpel aja. Kalau AI beneran bisa, gua nggak bakal ada di sini ngomong sama lo. Gua udah santai-santai di pulau pribadi kali. Nah ini nih, jebakan Batman paling klasik soal AI dan investasi. Terus Ceng, lu lihat headline kayak gini seliweran di timeline, waduh, jantung langsung jedak-jeduk kan? FOMO, fear of missing out, langsung nonjok ulu hati. Pikiran lo mulai deh, sial, pasti AI udah tahu nih bakal begini, kok gue ketinggalan sih? Nah, itu dia, salah besar. Kenapa? Karena ekspektasi lo itu udah salah dari akarnya. Nyuruh AI buat nebak harga itu ya ibaratnya kayak lo nyuruh koki jago masak nasi goreng, tapi lo kasihnya obeng. Ya nggak nyambung dong, alatnya beda, fungsinya beda. Nih, dengerin baik-baik ya, catat kalau perlu. AI itu bukan pesugihan besti, serius. Anggap aja AI buat nebak harga itu ya kayak pesugihan. Kelihatannya mungkin instan, keren sesaat, tapi risikonya gila-gilaan dan nggak ada yang bisa tanggung jawab. Ingat, AI itu alat, cuma alat, bukan jin botol. Masih nggak percaya? Oke, lihat ini deh. Ini grafik geopolitical risk. Lihat tuh, ada Arab Spring, invasi Crimea, Brexit, pandemi, perang. Semua ini namanya Black Swan event, kejadian-kejadian super gila yang nggak ada di kalender, yang bisa bikin pasar jungkir balik cuma dalam semalam. Coba, tunjukin ke gue satu AI di dunia ini yang bisa prediksi kapan semua ini bakal kejadian. Nggak ada, karena pasar tuh isinya ya manusia, emosi, dan kekacauan. Nggak bisa cuma pakai rumus matematika doang. Nah, jadi ini intinya. Kita perlu shift cara pandang kita. AI itu bukan cenayang, bukan dukun. Anggap aja dia itu personal trainer buat keuangan lo. Tugasnya bukan ngasih contekan jawaban ujian, tapi buat ngelatih otot disiplin lo, ngebantuin lo ngebangun strategi yang kuat, biar lo siap tempur di kondisi pasar apapun. Dan ini bukan gue ngarang-ngarang ya, lo bisa cek, di dunia investment management yang beneran, yang pro, para manajer investasi itu pakai AI buat kerjaan yang sistematis banget. Buat apa coba? Nih, buat ngukur risiko, ngatur alokasi portofolio, jadi semacam asisten buat financial advisor, sama buat mantau kepatuhan aturan. Nggak ada satupun di job deskripsi mereka yang tulisannya ngeramal harga besok pakai bola kristal AI. Oke, cukup ya teorinya, bosan kan? Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Gue bakal kasih lihat 5 cara cerdas dan super praktis buat manfaatin AI dalam investasi emas lo. Beneran, persis kayak cara para profesional kerja. Ini dia nih, 5 senjatanya. Kita bakal bikin aturan main, atau IPS, checklist anti-FOMO, template tracking, rangkuman kali risk drivers, dan terakhir, stress test. Yuk, kita bedah satu persatu. Tunggu. 57%. Angka apaan nih? Ini bukan nomor togel ya, haha. Ini angka dari hasil riset loh. Jadi katanya nih, untuk bikin portofolio yang resikonya paling minimal, terutama pas lagi krisis, alokasi emas yang ideal itu ada di sekitaran angka ini. Tujuannya bukan buat ngejar untung setinggi langit, tapi buat bikin portofolio lo itu tahan banting, kayak badak. Oke, langkah pertama, bikin aturan main pribadi. Gampangnya, lo minta AI buatin Investment Policy Statement atau IPS. Kasih aja perintah simple kayak yang lo lihat di layar. Anggap aja IPS ini kayak kitab suci investasi lo sendiri. Di dalamnya tuh jelas banget, tujuan lo apa, toleransi resiko lo seberapa, dan yang tadi itu, alokasi emas ideal lo berapa persen. Ini fondasi biar lo nggak gampang goyang pas pasar lagi gonjang-ganjing. Kedua, kita bikin rem pakem anti-FOMO. Jadi tiap kali tangan lo udah gatel banget pengen ngeklik tombol beli gara-gara lihat berita heboh, stop! Buka dulu checklist ini. Nah, lo bisa minta AI buat bikinin checklist yang personal, basisnya ya dari IPS lo tadi. Paksa diri lo buat jawab, ini sesuai rencana nggak? Atau gue cuma panik doang? Gue jamin deh, 9 dari 10 keputusan impulsif lo pasti bakal batal di tengah jalan. Yang ketiga, bikin sistem autopilot. Kenapa? Karena disiplin itu susah banget kalau dilakuin manual. Bener kan? Coba deh minta AI, bikinin gue template spreadsheet buat tracking portofolio emas gue. Nah, yang paling penting, minta sekalian dibikinin alert otomatis. Jadi, pas alokasi emas lo melenceng dari target, misalnya harusnya 57%, jadi 65% karena harganya naik. Itu spreadsheet bakal teriak. Ngingetin lo,
Woi, rebalancing. Lo tinggal jual dikit, amankan profit, balik lagi ke rencana awal. Simple. Oke, yang keempat, ini udah level pro nih. Berhenti nanya ke AI, besok harga emas naik atau turun. Stop. Ganti pertanyaannya jadi lebih cerdas. Minta AI buat ngerangkum semua berita penting, terus pilah jadi 2 kategori. Mana yang baru sekedar ancaman atau gosip, dan mana yang udah jadi tindakan nyata. Ini bukan ngeramal ya, ini namanya situational awareness. Lo jadi paham medan perangnya kayak gimana, tanpa perlu jadi dukun. Dan yang kelima, yang terakhir, jadiin AI itu sparring partner lo. Ajak dia latihan tanding. Caranya, lakuin stress test. Coba deh tanya, "Hey AI, tolong simulasikan dong gimana nasib portofolio gue kalau tiba-tiba harga emas anjlok 10% atau 20%. Nanti lo bakal lihat angkanya langsung. Tujuannya apa? Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lo siap mental dan udah punya rencana darurat kalau itu beneran terjadi. Ini soal persiapan menghadapi badai, bukan ngeramal kapan badainya datang. Oke, keren kan kelima cara tadi? Kelihatan canggih, kelihatan pro. Tapi ada satu hal yang paling penting dari semua ini. Sebuah peringatan keras. Jadi tolong dengerin baik-baik. Jangan pernah sekalipun lo lupa sama ini. Lo kira AI itu titisan Warren Buffett? Bukan. Dia itu cuma kalkulator canggih, super canggih emang. Tapi tetap aja kalkulator. Dia nggak punya intuisi, nggak punya pengalaman puluhan tahun di pasar kayak para suhu. Dia cuma bisa ngolah data jauh lebih cepat dari otak kita. Keputusan akhirnya tetap 100% ada di tangan lo. Tanggung jawab lo. Jadi, aturan mainnya simpel aja. Do, pakai AI buat analisis dan otomatisasi, kayak yang udah kita bahas barusan. Don, jangan pernah, dan ini gue serius, jangan pernah masukin data pribadi atau finansial yang sensitif. Gak usah ngetik nomor rekening, detail portofolio lo berapa, apalagi password ya amplan. Anggap aja semua yang lo ketik di AI publik itu bisa dibaca sama semua orang di dunia. Ingat, keamanan dulu, baru cuan. Nah, ngomong-ngomong soal praktek, biar nggak cuma teori doang, gimana kalau kelima langkah yang tadi itu gue bikinin contekan lengkapnya buat lo? Jadi isinya ada template prompt buat AI-nya, plus template spreadsheet-nya. Biar lo tinggal copy paste, langsung pakai. Gratis tis-tis. Gimana, mau nggak? Kalau lo mau, gampang. Langsung aja komen, mau template di bawah sekarang juga. Makin banyak yang komen, makin semangat gue buat bikininnya. Dan kayak biasa, kalau lo ngerasa dapat pencerahan dari sini, bantu gue dengan klik tombol like, share ke teman-teman lo yang mungkin masih nganggap AI itu dukun, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa makin pinter bareng. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.